Oke, selamat sore kepada Miss Vina dan teman-teman yang lain. Oke, sekarang saya akan membahas listrik statis. Oke, listrik statis. Pertamanya Pertama, penggarisnya udah semua bahan-bahannya udah disiapkan. Pertama satu balon. Oke, balon. Terus kertas 2 lembar. Nah, kertas nih, oke, kertasnya 2 lembar. Terus ballpoint nih, ballpoint. Ya, ballpoint. Terus kedua gunting, ini udah ada gunting. Oke, yang ketiga penggaris plastik. Oke, penggaris plastik ya, gue pakai dua sih. Mau gue pakai ini atau ini ya, sembarang aja. Oke, kita masuk ke itunya. Pertanyaannya, oke. Pertama, buatlah potongan kertas menjadi kecil dan menggunakan gunting. Ini gue udah potong tadi ya sebelum gue record supaya nggak terlalu lama gitu. Siapa tahu gue mau menjelaskan gitu atau gimana. Oke. Lalu gosokkan dua benda yang tersedia, yaitu balon dan penggaris ya. Penggaris gue mana dong? Oh ini, oke, penggaris gue. Oke, kita coba lihat pertanyaan nomor 1. Oke, pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi ketika balon digosok? Apa yang terjadi jika balon digosok? Kita coba lihat, guys. Oke, kita coba lihat. Aku akan gosok dulu. Ya, gue coba 30 detik dulu ya. 30 detik dulu untuk digosok. Baru kalau nggak bisa gue coba 1 menit, semenit ya. Ini gue coba dulu 30 detik. Oke, ini gue udah gosok ya, ini di sini gue udah gosok dan kita lihat reaksinya, guys. Apakah kertasnya terangkat atau enggak atau gimana ya? Kita coba lihat. Ternyata terangkat, guys nih. Mana kameranya nih? Tuh, terangkat kan satu. Kita coba lagi. Oh, berarti nggak terlalu kuat ini listriknya. Coba gue gosok semenit lagi ya. Gue nggak hitung karena gue lihat angkanya di ini record saya ya. Kan pertama kan yang 30 detik kan nggak maksudnya terangkat gitu kertasnya, tapi gue mau coba dulu yang semenit apakah terangkat terangkat semuanya atau gimana, karena tadi gue coba cuman 1 atau 2 kertas gitu. Aku coba dulu ini yang semenit. Oke, sudah semenit, guys. Kita coba, guys. Tuh, bergerak kan? Tuh, kamu lihat nih. Ini nih. Nih. Tuh, terangkat. Tuh, 2. Tadi kan berapa? 1 kan? 1. Ini udah 2 nih. Tuh. Tuh gerak lah tuh. Gue kasih ke kameranya ya supaya kalian bisa lihat dan guru-guru bisa lihat lebih jelas juga ya nih.
nih. Tuh, goyang kan? Goyang tuh. Tuh goyang, tuh jatuh tuh, goyang. Oke, berarti pertanyaan nomor 1 udah kelar ya. Apa yang terjadi pada potongan kertas kecil ketika didekati oleh balon yang bermuatan listrik? Apa sih itunya? Jawabannya adalah ketika kita mendekati ini dengan kertas ini ada dua. Kalau kita lebih dekat, dia akan terangkat gitu langsung. Tapi kalau kita agak jauh, dia akan goyang-goyang gini aja nih. Maksudnya goyang, nggak dibilang goyang gini, nggak, cuman goyang gini aja nih, gini pelan-pelan aja. Oke. Ya gue lupa sih di mana tempatnya tadi. Yang penting tadi yang pertanyaan nomor 1 kan, kalian semua lihat kan itunya, ada yang goyang, ada yang terangkat 2 atau 3 biji gitu ya. Yang ketiga, apakah menggosok balon salah satu arah memberikan hasil yang berbeda dengan menggosok balon dari arah bolak-balik? Apakah kalau ini sih gue ngerti, tapi nggak terlalu paham gitu sih kalau untuk menjelaskannya sih. Kalau gue tangkap nomor 3 ini, kalau nggak salah sih misalnya dalam satu arah di sini gitu. Terus ini dia bilang menggosok balon dalam arah bolak-balik. Berarti kalau gue nggak salah ya, bolak-balik ini gitu. Ini dan ini bolak-balik gitu. Ini dulu baru ini. Ya gue coba dulu ya, kalau maksudnya kalau besok salah presentasi saya atau gimana, bentar ya guys, tahu aja lah, karena gue nomor 3 juga nggak terlalu ngerti juga sih, ngerti tapi nggak terlalu sih gitu ya. Kita coba bikin dulu ya guys yang menggosok balon dalam arah bolak-balik. Kalau dari gue sih ini depan, ini belakang. Oke, kita coba bikin yang depan dulu. Ini ballpoint sangat berguna guys, supaya kita bisa tulis yang mana depan, yang mana belakang. Nih gue akan tulis ya, depan gue kasih X, oke. Dan belakang gue kasih lingkaran. Oke, gue kasih lingkaran nih, oke. Dan ini yang depan nih, lihat di kamera aku kan nih. Oke. Pertama kita akan gosok dulu ininya, yang depan dulu ya, yang di depan dulu. Kita gosok dulu. Bentar gue tulis lagi karena pasti hilang nih, tuh kan hilang. Kita gosok ya semenit lah. Ya kalian bisa pergi minum dulu atau pergi toilet dulu, karena ini 2 menit kan. Terserah sih kalau kalian masih mau nonton yang ini dulu. Bisa minum dulu, bisa makan dulu, bisa apa gitu, atau berdiri dulu lah gitu. Karena ini gue bikin 2 menit dulu nih balonnya, depan belakang bolak balik ya kalau yang gue tangkap. Oke udah, ini yang di depan udah. Depan.
Oke, depan udah ya, depan udah 1 menit. Sekarang yang di belakang gue gosok semenit lagi. Kalau kalian dengar ada sound backnya gitu atau ada suara apa gitu, gak usah didengar ya, karena gue lagi ngerjain sesuatu sih. Cukup kalian dengerin aja tuh balon gue yang gini-gini dan suara gue ya. Oke, udah 2 menit. Ini kita taruh belakang X lingkar, maksudnya lingkar. Oke, kita coba guys, apa perbedaannya antara depan dan belakang. Gue kasih nama depan dan belakang ya, atau bolak balik lah. Kita coba yang depan dulu ya, depan. Oke, kita coba yang belakang dulu. Oke. Gue ulangi pertanyaan lagi ya. Apakah menggosok balon dalam satu arah memberikan hasil yang berbeda dengan menggosok balon dalam arah bolak-balik? Ya, gue tadi pertama cobain depan. Gue kasih biarpun mau mendekat, mau menjauh, tetap ininya nggak goyang, terus nggak gini gitu. Tapi sedangkan yang di belakang dia biarpun mau dekat atau jauh, dia masih tetap terangkat gitu. Berarti listriknya yang ini penggaris, biarpun aku gosok di depan sama di belakang, tetap listriknya pergi ke belakang, nggak ke depan lagi ya. Itu sih menurut gue sih data. Kalau menurut kalian ya, itu menurut ya gue ya. Pertanyaan nomor 4, apakah perbedaan yang dapat diambil pada proses transfer muatan listrik dengan menggunakan bahan material penggosok berbeda? Oke, kalau ini sih gue nggak, itu sih gue cuman menjelaskan aja sih. Kalau nomor 4 juga gue sama juga kayak nomor 3, tapi nomor 4 gue nggak terlalu mengerti juga, tapi ngerti gitu ya. Meskipun kita menggunakan kayak maksudnya bahan yang berbeda atau apa, kita harus kayak misalnya mempraktekkan dulu apakah itu bisa atau tidak gitu. Pertamanya juga aku dikasih pertanyaan oleh guru saya ini, tapi gue nggak tahu apakah bisa atau tidak gitu, makanya gue mempraktekkan sama gue record. Ternyata ada yang beberapa yang tadi yang gue bilang yang di depan nggak bisa, sama di belakang bisa gitu. Jadi kalau kita mau mempraktekkan khusus untuk IPA kayak project atau apa, kita harus mempraktekkan dulu, baru kita lihat oh itu betul gitu. Sebenarnya sih ada beberapa bahan yang untuk listrik statis ini, ada beberapa bahan yang bisa digunakan berbeda. Ndak yang saya pakai ini kayak balon, kertas, ballpoint, gunting dan penggaris plastik. Oke. Tapi kalau kalian mau coba maksudnya bahannya beda ya,
kalian bisa coba coba lihat di Google atau di mana gitu. Ini bahan-bahannya sih gue cuma dikasih di guru aja gitu. Oke, itu sih kalau pendapat saya nomor 4 sih. Kalau dari saya nggak usah kayak mempraktekkan gitu, gue cuman menjelaskan gitu nomor 4. Ya gitu. Oke, kalau ada pertanyaan ya tanya aja, silakan. Besok atau kapan bulan depan, tahun depan, atau kapan. Oke. Nomor 5. Oke, pertanyaan nomor 5. Lamanya waktu gosok pada suatu benda, balon atau penggaris berpengaruh terhadap listrik statis yang diciptakan. Ini kalau gue sih tangkapnya sih, kalau misalnya gue kita gosok tadi yang gue bilang semenit gitu, kita gosok lama waktunya, kayak gue tadi bilang semenit, itu udah agak lama. Apakah misalnya listrik statisnya itu berpengaruh? Misalnya listrik statisnya yang diciptakan itu berpengaruh. Ya kalau saya sih berpengaruh sih. Misalnya ini kan listriknya kan dari sini kan, ini dari penggaris plastik, terus saya gosok, terus listrik statisnya dari sini pergi ke sini, berarti dia berpengaruh kalau pendapat saya ya gitu. Karena contoh gini, listriknya di sini gitu, listriknya di sini, terus tiba-tiba kita gosok, langsung ini listriknya dari sini hilang ke balon ini, jadi berpengaruh gitu ya, berpengaruh. Kalau nggak berpengaruh, dari tadi gue gosok, gue kasih gini, gue kasih nempel di kertas, nggak terangkat-angkat, berarti dia punya listrik statisnya yang dari penggaris ini diciptakan pergi ke sini, nggak berpengaruh gitu. Sedangkan tadi gue gosok, listrik statisnya dari sini pergi ke sini, berarti berpengaruh dong. Kalau pendapat saya sih, atau kalau kalian gitu ya, kalau berarti listrik statisnya dari penggaris ini pergi ke sini gitu, berarti di listrik ini penggaris ini udah nggak ada listrik gitu, udah nggak ada listrik statis. Listrik statisnya semuanya di sini pergi ke balon ini gitu. Gitu sih kalau maksudnya pendapat saya. Ya kalau ini pertanyaan terakhir, apabila hasil Anda kurang meyakinkan maka bisa mengulangi kembali sampai 2 kali. Ya kalau saya sih gue udah yakin sih, karena ada yang beberapa gue lihat gitu, makanya gue mempraktekkan. Gue lihat ada yang beberapa nggak terangkat, ada yang angkat gitu. Kalau dari gue sendiri, gue enggak sih ngulang gitu 2 kali, karena gue udah lihat gitu, maksudnya udah lihat wujudnya gitu ya. Ya itu sih maksudnya dari saya. Kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan atau gimana, nanya aja, tapi jangan nanya aja agak susah ya. Ini semua nih praktek saya, cuman ini semua praktek saya nih cuman itu untuk tugas aja. Gue bukan guru, gue tugas aja gitu. Jadi masing-masing orang itu pasti berbeda pendapat atau berbeda pikiran gitu ya. Ya cukup sih dari saya, Jericho, dari kelas 9. Jadi intinya itu biarpun ini mau penggaris ini, mau penggaris apa, itu bisa listriknya dari sini.
gue nggak tahu apakah penggaris besi itu bisa listriknya ke sini atau gimana. Gue coba praktekkan aja untuk lain kali gitu, kalau disuruh atau di apa gitu ya. Ya kalau itu sih, kalau gue sih ya cuman itu sih, maksudnya saya menjelaskan, terserah anda gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaannya silakan ditanya besok, atau guru mau nanya jangan terlalu banyak nanya ya Miss Vina, karena ya gue sih nggak terlalu itu juga. Jangan Miss Vina juga jangan nanya terlalu susah juga lah ya, gue ntar pusing nanya jawabnya ya. Oke, itu dari saya, terima kasih dan sehat selalu untuk teman-teman dan Miss Vina. Sekian dari saya, Project Listrik Statis. Eh, Selamat sore dan sehat selalu ya. Bye bye, bye bye.